Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang ditulis oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati rahimahullah, dan ada hamisnya, yaitu pinggirannya kitab Syarah Fathul Mu'in beserta matannya yaitu Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu fiqih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 3. Dan ini adalah video yang kelima. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam annahu jaa'a fi fadlil basmalati ahaditsu katsiratun ghairal hadithi al-mutaqaddimi. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan. Artinya siapa saja yang melihat kajian ini, annahu, kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu ja'a, telah datang, fi fadlil basmalati, dalam hal keutamaan membaca basmalah. Apa yang datang itu? Apa ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Bahwasanya tentang keutamaan membaca basmalah memang sudah banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan. Ghairal hadithi, halnya selain hadis al-mutaqaddimi, yang telah terdahulu, yakni kullu amrin dzibalin. Jadi di sini ada ghaira, ya, kita jadikan hal, ini sahibul halnya meskipun nakirah tapi mausufah, ya. Di fi quwwatil ma'rifah. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruwiya, telah diriwayatkan, 'anin Nabi, dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan itu? Annahu, sesungguhnya Kangjeng Nabi itu qala, telah berkata. Siapa Nabi? Awaluma, kepada hadis awaluma. Awaluma, adapun yang pertama kali tulisan, ya. Kataba, yang telah menulis, apa al-qalamu, qalam. Jadi ada sepasang, ada qalam dan ada lauhil mahfuz, ya. Jadi ada nun wal qalami wa ma yasturun. Nama di sini adalah al-maktub fi lauhil mahfuz. Awaluma, adapun paling pertama kalinya, coret-coret, kataba, yang telah menulis, apa al-qalamu, qalam, yaitu bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum, maka apabila menulis kalian kitaban, kepada sebuah kitab atau karya tulis, buku, faktubuha, maka hendaklah menulis kalian ha kepada basmalah, awalahu, di bagian awalnya kitab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu ma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali tertulis di lauhil mahfuz oleh qalam adalah lafaz basmalah. Maka ketika kalian membuat sebuah karya tulis atau punya buku, tulislah basmalah di bagian awalnya. Wahia miftahu kulli kitabin unzila. Wahia, dan adapun itu basmalah, yaitu miftahu kulli kitabin, kuncinya atau pembukanya setiap kitab samawi, unzila, yang telah diturunkan, apa kullu kitab. Sekaligus basmalah juga adalah pembukaan bagi setiap kitab samawi. Walamma
nazala biha Jibrilu a'adaha thalathan. Walamma nazala dan ketika menurunkan biha dengan basmalah siapa Jibrilu, malaikat Jibril a'adaha maka mengulang siapa malaikat Jibril kepada basmalah thalathan dengan 3 kali. Ketika malaikat Jibril membacakan basmalah kepada kanjeng Nabi, basmalah ini diulang 3 kali. Waqala dan berkata siapa malaikat Jibril hiya kepada lapan hiya, ya adapun basmalah yaitu laka buat engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali ummatika dan untuk umat engkau. Jibril pun berkata, hiya laka wali ummatika, ini adalah sebuah hadiah atau kado istimewa berupa basmalah bagi dirimu dan umatmu. Famurhum an la yada'uha fi syai'in min umurihim. Famurhum maka perintahkanlah oleh engkau kepada umat an la yada'uha kepada tidak meninggalkan siapa umat kepada basmalah fi syai'in dalam sesuatu pun bayani syai' min umurihim dari segala aktivitasnya umat. Perintahkanlah umatmu wahai Rasulullah untuk tidak sampai meninggalkan basmalah dalam segala aktivitas mereka. Fa ini maka sesungguhnya aku, yakni malaikat Jibril yaitu lam ada'ha tidak meninggalkan aku kepada basmalah tarfata ainin dalam sekejap mata nuzilat semenjak diturunkan apa basmalah ala abika atas bapak moyangmu Adam, tegasnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Wakadha dan yaitu tetap seperti nuzul ala Adam al malaikatu adapun nuzul ala malaikat. Begitu juga ketika basmalah diturunkan kepada para malaikat. Semenjak itulah basmalah sama sekali tidak terlepas dari Nabi Adam, dari malaikat dan khusus dari malaikat Jibril alaihi salam. Titik waruya annaha lamma nuzilat haribal ghaim ya, atau haroba yahribu. Waruya dan diriwayatkan apa annaha, lafad annaha sesungguhnya basmalah yaitu lamma nuzilat ketika diturunkan apa basmalah haroba maka lenyaplah atau menyingkir apa al-ghaimu kabut hitam ilal masyriqi menuju arah timur, wasakanat dan menjadi tenang artinya menjadi sejuk apa ar-riyahu angin, wahaja dan artinya berombak damai apa al-bahru itu lautan, wa aswat dan mendengarkan apa al-bahaimu para hewan-hewan melata biadaniha dengan telinga-telinganya bahaim, urujimat dan dirantai dan dibelenggu siapa asyayatinu syaitan-syaitan. Titik. Dan ada riwayat dari Kangjeng Nabi ya berdasarkan tadi wa'alam annahu ja'a fi fadlil basmalah ahadits katsirah. Di antara hadis itu adalah riwayat yang menyatakan annaha lamma nuzilat harabal ghaimu ilal masyriq. Ketika basmalah diturunkan, tiba-tiba awan mendung yang penuh kegelapan itu menyingkir ke arah timur. Wasakanatir riyah, kemudian angin pun mulai stabil di planet bumi ini. Wahajal bahru dan ada berombak ya, sehingga laut ini menghasilkan kehidupan. Wa aswat al-bahaimu bi'adhaniha, kemudian hewan-hewan melata itu pun mendengarkan dengan saksama. Warujimati syayatin, kemudian dibelenggulah para syaitan. Wa halafallahu bi'izzatihi wa jalalihi, wa halafa dan telah bersumpah siapa Allah bi'izzatihi demi kemuliaannya Allah, wa jalalihi dan keagungannya Allah, an la yusamma bahwa
tidak disebut apa ismuhu namanya Allah dengan membaca basmalah ala maridin atas orang yang sedang sakit illa syifaan kecuali menjadi obat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bi'izzatihi wa jalalih dengan kemuliaan dan keagungannya Allah an la yusamma ismuhu ala maridin illa syifaan. Ya, ini redaksinya illa syifaan ya, bukan illa syafahu. Tidaklah basmalah diucapkan kepada orang sakit, bisa diucapkan langsung ataupun lewat media air dalam gelas ditiupkan ya. Tarik nafas sampai habis mentok ya. Kemudian dalam hati ucapkan basmalah. Kemudian sisa nafas yang ditahan itu ditiupkan ke dalam air sampai selesai ya. Insyaallah itu illa syifaan, menjadi kesembuhan. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Wala yusamma, dan tidak dinamai dan tidak disebut apa ismuhu namanya Allah ala syai'in atas segala sesuatu illa baraka kecuali memberkati siapa Allah fihi di dalam itu syai'. Dan segala sesuatu yang disebut nama Allah di dalamnya maka akan diiringi dengan keberkahan. Titik. Waruya anna rajulan qala bihadratihi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah riwayat hadis. Waruya, dan diriwayatkan apa anna rajulan, lafad anna rajulan. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, yaitu qala telah berkata siapa rajul bihadratihi di depan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa syaitan, kepada lafad ta'isa syaitan. Ta'isa sungguh telah celaka. Siapa syaitan? Ada seorang lelaki lewat di hadapan Rasulullah, kemudian dia berkata ta'isa syaitan, celakalah engkau wahai syaitan. Kemudian Rasulullah pun mendengar kalimat tersebut, faqala lahu alaihi salatu wassalam la taqul dzalik. Faqala, maka bersabda siapa Kanjeng Nabi lahu kepada rajul alaihi salatu wassalam, la taqul, kepada lafaz la taqul, jangan mengucapkan engkau wahai rajul, dzalika, kepada itu, qaul ta'isa syaitan, jangan engkau menyumpahi syaitan, jangan engkau mendoakan celaka kepada hamba Allah. Fa innahu yata'azamu indahu, fa innahu, maka sesungguhnya qaul ta'isa syaitan yaitu yata'azamu, terasa berat, indahu, di sisi syaitan. Ay indah hadzal qauli, tegasnya ketika diucapkan kalimat ini. Karena ya ta'azamu indahu itu terasa berat bagi syaitan ya. Artinya dia ada kemungkinan ya ta'azamu, terasa berat. Walakin qul, tapi ucapkanlah oleh engkau wahai rajul, Bismillahirrahmanirrahim, kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu, maka sesungguhnya syaitan yaitu yasghuru, menjadi kecil siapa syaitan, hatta yasira, sehingga jadilah siapa syaitan yaitu aqalla, lebih kecil, min dzubabatin, dari lalat ya. Jadi kalau kita menyumpahi syaitan itu kurang efektif, artinya kurang mengena, tetapi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itulah dia akan mengecil dan lebih kecil dari seekor lalat. Titik. Waruya man arada an yahya sa'idan wa yamuta syahidan falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan apa man, hadis yang bunyinya lafaz man. Man, siapa saja, arada, yang berkehendak, siapa man, ayahya, kepada hidup siapa man, sa'idan, halnya berbahagia, wa yamuta, ya ini wa yamuta an yahya, wa yamuta, dan wafat siapa man, syahidan, halnya dalam keadaan syahid.
ada salah satu redaksi hadis yang bunyinya adalah man arada an yahya sa'idan wa yamuta syahidan. Siapa yang pengen hidupnya bahagia dan wafat dalam keadaan syahid. Falyaqul inda btida'i kulli syai'in. Falyaqul maka hendaklah berkata siapa man inda btida'i kulli syai'in di setiap mengawali segala aktivitas bismillahirrahmanirrahim kepada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau kerja baca bismillah. Ai kulli syai'in ai inda ibtida'i kulli syai'in dzibalin. Artinya ini ada sedikit takhsis bahwasanya kullu syai' kullu syai'in dzibalin, segala sesuatu, segala aktivitas yang memiliki nilai kebaikan dan nilai positif dalam hal agama. Bidalil hadithi dengan bidalilil hadithi dengan adanya hadis al-mutaqaddimi yang terdahulu. Jadi ini takhsisul hadis bil hadis ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.